je dit? Je zou naar het nieuws moeten. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season ketiga. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh jasad dari seorang pria yang tergeletak begitu saja di kursi kediamannya. Ternyata jasad tersebut sedang diatasi oleh kaplan yang memanggil bala bantuannya untuk segera menyelesaikan misi mereka. Karena kini mereka hanya memiliki waktu selama 20 menit untuk membersihkan semua jasad yang berada di rumah ini. Ketika semua anak buahnya sedang bekerja dan kaplan sedang fokus pada pekerjaannya, tiba-tiba saja seorang pria datang. Ia menembaki semua anak buah kaplan hingga tewas dan hanya menyisakan dirinya saja. Ternyata pria itu sengaja tak membunuh kaplan karena ia ingin kaplan memberi pesan kepada Reddington bahwa mereka telah mengetahui semua pergerakannya. Di satu sisi, seorang pria terlihat mengetahui dan memiliki semua berkas dari para kriminal yang berada di dalam daftar hitam milik Reddington. Siapakah dia? Dan inilah Mr. Gregory Davry, blacklister nomor 95 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak kepada Kin yang pada akhirnya menginjakan kaki kembali di lokasi hitam sebagai salah satu konsultan, bukan sebagai tahanan. Dengan perasaan yang masih canggung, Kin mencoba berbaur kembali dengan rekan-rekannya. Ia juga terlebih dahulu memberikan seluruh alat yang ia miliki kepada Cooper. Karena Kin kini bukan bekerja sebagai agen lapangan, ia diminta menjelaskan kepada mereka semua tentang informasi apa yang ia dapatkan dari Reddington. Sebelum Kin berbicara, terlihat matanya yang bergelimang air mata seperti menahan tangis karena ia masih bersalah kepada semua rekan-rekannya yang telah ia tempatkan dalam posisi sulit. Tak mau terhanyut dalam situasi sedih, Cooper berkata kepada semua agennya bahwa mereka telah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan ia sangat amat bangga kepada semuanya. Terutama wrestler yang mampu menggantikan jasa dirinya dan menggantikan tugas dari agen Kin. Lalu Summer bertanya apa informasi yang ia miliki. Scene memperlihatkan terlebih dahulu pertemuan di antara Reddington dengan Kin. Saat Kin baru saja tiba, ia diberitahu oleh kaplan bahwa situasi perasaan Reddington sedang buruk. Kemudian Reddington menjelaskan kepada Kin tentang sebuah pulau bernama Shell. Ia menjelaskan jika pulau Shell seperti nama hewan peliharaan untuk perakitan afiliasi organisasi kriminal. Awalnya Kin terkejut karena Reddington akan memberi dirinya kembali sebuah kasus. Padahal mereka baru saja menyelesaikan kasus berat mereka 3 bulan yang lalu dan ia berpikir Reddington akan beristirahat sejenak. Reddington tak menolak jika ia terlihat seperti orang yang kelelahan karena 3 bulan terakhir dalam kehidupannya adalah hidup paling berat baginya selama 25 tahun terakhir. Lalu ia kembali kepada topik mereka berdua. Tempat rahasia yang ia sebutkan ini mengadakan ritual seperti tahun 1920-an. Pemimpin upacaranya bernama Marcus Caliguri yang sejalan dengan Esper van der Merwe. Tetapi untuk menganggap kepemimpinan dalam kelompok Paterday, agen senjata tertua dan terbesar di dunia. Perkumpulan dari pemimpin dari Bratva, Yakuza, dan berbagai macam kartel internasional. Mereka berkumpul ketika mereka menghadapi masalah yang sulit, yang hanya bisa diselesaikan oleh musuh dengan bekerja sama. Dan Pulau Shell ini bukanlah pulau sungguhan, itu hanya sebuah sebutan untuk nama tempat perkumpulan mereka.
Kin menduga Reddington adalah salah satu tamu yang telah diundang dalam pertemuan tersebut. Namun Reddington justru mengalihkan topik dengan menyebutkan satu nama, yaitu Howard Jasnock. Ia adalah pesaingnya. Howard mengatur transportasi untuk orang-orang yang diundang ke pertemuan. Ia sebenarnya tak tahu siapa orang itu, tetapi apabila mereka sedang mengadakan pertemuan, maka akan ada tangkapan besar karena pertemuan tersebut sangatlah langka diadakan. Apabila Kin bisa mengikuti orang tersebut, maka kemungkinan besar ia bisa menemukan orang-orang di belakangnya. Dan itulah informasi yang Kin dengar dari Reddington yang bisa ia bagikan kepada FBI. Dmitry Sarkovsky, CEO dari Bank Vitus, membantu mengatur dan sekarang mengambil keuntungan dari runtuhnya keuangan Yunani. Terdapat juga Espen van der Merwe, orang paling dicari di Den Haag karena terlibat kejahatan perang. Pada dasarnya semua orang ini adalah seorang kriminal dan telah dikonfirmasi bahwa mereka semua akan hadir di dalam pertemuan tersebut. Masih banyak lagi para pemimpin dari sindikat kejahatan kriminal paling sadis di dunia yang akan hadir di dalam pertemuan tersebut. Reddington tak tahu dengan pasti di mana tempat pertemuan tersebut berlangsung, tetapi ia tahu siapa orang yang mengantar para tamunya, yaitu Howard Jasnock. Beruntungnya saat itu Aram berhasil mengetahui keberadaan dari Howard yang beralamat di Georgetown. Ketika Cooper menyuruh rekan-rekannya untuk segera bergerak menangkap Howard, Kid lupa jika ia adalah seorang konsultan, bukan lagi agen lapangan, sehingga ia tak bisa ikut bersama mereka. Karena tak bisa ikut dalam penangkapan tersebut, Kin lantas menghampiri Tom di dermaga miliknya. Saat pertemuan mereka berdua kembali, Tom langsung mencium Kin begitu erat. Ia langsung berlutut di hadapannya dan mengajak kembali Kin untuk menikah dengan cincin pengganti yang telah ia persiapkan. Melihat apa yang Tom lakukan membuat Kin begitu senang. Namun meskipun begitu, ia belum bisa menjawab apakah ia akan menerima kembali tawarannya atau tidak. Justru Kin lebih memilih untuk mengajak Tom masuk ke dalam kapalnya dan menyelesaikan apa yang baru saja mereka mulai di kasur. Di satu sisi, pihak FBI berhasil menangkap Howard dan langsung segera menginterogasinya. Dari hasil interogasi tersebut, mereka berhasil menemukan seorang pria yang memiliki berkas dari para kriminal di daftar hitam milik Reddington. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ketika ia mengaku sebagai Raymond Red Reddington. Tentu saja hal ini membingungkan, terlebih ketika semua fakta tentang dirinya benar adanya, bahkan menggunakan tes DNA sekalipun. Menurut informasi yang wrestler miliki tentang pencarian tim FBI selama 5 tahun terhadap Reddington, foto yang mereka miliki menunjukkan adanya kemiripan di antara mereka berdua. Sehingga kini FBI dipusingkan dengan dua orang Raymond Reddington. Karena penasaran dengannya, Kin pun lantas melakukan sesi wawancara dan bertanya dari mana ia mendapatkan berkas file para kriminal yang dilumpuhkan oleh Biro. Reddington KW menjawab bahwa mereka adalah rekan-rekannya dan Reddington yang terlihat di televisi bersama Kin adalah Reddington yang palsu. Ia merupakan seorang penipu yang mencoba untuk memanfaatkan dirinya. Kin masih mencoba untuk tak memihak siapapun. Lalu ia meminta Reddington KW memberitahunya di mana letak keberadaan dari pertemuan Pulau Sel. Reddington KW tak mau menjawab pertanyaan itu sebelum ia dipertemukan dengan orang yang mengaku sebagai dirinya. Akhirnya Reddington tak berambut alias botak langsung dibawa ke lokasi hitam. Saat itu ia melihat Reddington KW yang mengaku sebagai dirinya sedang uring-uringan di dalam kotak perlindungan. Sebenarnya Reddington tak peduli dengan siapa dirinya karena ia lebih peduli dengan data apa yang ia cari. Reddington menduga jika pria itu dikirim untuk memastikan apakah rumor ini benar adanya. Kemudian Reddington yang memiliki rambut bertanya kepada pihak FBI apakah mereka telah mendatangkannya, karena apabila mereka telah mendatangkan Reddington yang botak, maka ia akan melakukan sesuatu penukaran. Akhirnya Reddington botak berbicara di hadapan Mick, sehingga Reddington KW langsung memberikan satu nama kepada pihak FBI, yaitu Janet McNamara.
seorang eksekutif FBI yang akan diculik oleh temannya yang bernama Marcus Caligiuri dan akan dibawa ke Pulau Shell. Ketika FBI memeriksa profil dari Janet, ia memang bukanlah seorang agen, tetapi ia adalah eksekutif tingkat tinggi yang mengetahui semua informasi tentang biro, termasuk data rahasia dari informan Raymond Reddington. Saat itu Aram telah berhasil menemukan lokasi keberadaannya yang sedang menemani anaknya les piano. Lantas mereka langsung segera pergi ke tempat tersebut. Sementara Kin mengurusi urusannya terlebih dahulu, di mana ia ingin membeli sebuah apartemen di suatu kota. Tetapi ketika ia sedang memeriksa apartemen tersebut, rupanya agen properti apartemen itu tahu siapa itu Kin, sehingga ia menahan kesepakatan mereka berdua terlebih dahulu dengan alasan masih banyak calon peminat yang lainnya. Kembali kepada Ressler dan Samar yang telah tiba di tempat les. Saat itu Ressler heran mengapa Samar sama sekali tak berbicara kepadanya saat mereka berdua berada di dalam mobil. Samar menjawab, mereka tidur bersama di hari itu. Tetapi di hari yang sama juga ia dipecat olehnya. Karena tak mau informasi mereka berdua tersebar, Ressler langsung mengikuti petugas yang akan membawa mereka kepada Janet. Saat itu Janet memang sedang menemani anaknya les piano. Kemudian ia diminta untuk segera ikut bersama mereka berdua karena mereka baru saja mendapat informasi tanda bahaya yang akan mendatanginya. Ketika mereka hendak membawa Janet pergi, ternyata para penculik tersebut telah berada di gedung itu, sehingga Ressler dan Samar terlebih dahulu menangani para penculik tersebut. Namun ternyata itu hanyalah sebuah pengalihan karena ada penculik lain yang berhasil membawa Janet pergi di saat ia berusaha untuk mengamankan anaknya. Sebenarnya Ressler telah mencoba untuk menghentikan truk yang membawa Janet pergi, tetapi ia gagal menghentikan mereka dikarenakan ia terjatuh saat mencoba untuk membuka kap truk yang berada di bagian belakang. Kembali ke lokasi hitam, saat itu Reddington botak menghampiri pria yang mengaku sebagai dirinya, yang justru bertanya kepadanya siapakah ia sebenarnya. Lalu ia menyebut 8 Maret 1985. Ia melancarkan serangan di Beirut ke rumah Mohammed Hussein Fadlallah. Juni 1989, ia mengatur operasi pembersihan untuk yang bersedia kembali ke kantor dengan dukungan dan pengawasan dari intelijen Angkatan Laut. Operasi di Kuwait dilakukan oleh SOAR ke-160. Cooper terkejut dengan pengetahuan Reddington KW tentang operasi-operasi rahasia tersebut. Dan Reddington KW membuat pernyataan, apabila dirinya bukan Reddington yang sebenarnya, bagaimana bisa ia tahu bahwa 4 tahun yang lalu ia ada di tempat perasingan di Perancis. Reddington tertawa dan ia cukup tersanjung dengan pengetahuan yang Reddington KW miliki. Bahkan pria itu rela melakukan tes poligraf untuk membuktikan siapa Raymond Reddington yang sebenarnya. Reddington hanya pergi begitu saja. Ia mengaku dirinya berada di Pulau Shell 4 tahun yang lalu. Tetapi apabila ia menjadi Cooper, ia akan lebih peduli kemana Janet McNamara diculik dan ditempatkan. Kemudian ia pergi dari lokasi hitam dengan mengajakin untuk melihat sesuatu. Di sebuah tempat, Reddington memperlihatkan sebuah grafik di suatu peta. Ia menunjuk komplotan kabal yang berada di indikator warna hijau. Afiliasi mereka berwarna merah dan pesaing mereka berwarna biru. Sejak Reddington menjadi buronan, wabah di peta tersebut terus berkembang. Dan inilah cara dirinya menghadapi mereka semua. Seperti Hydra berkepala banyak, apabila ia memotong satu kepala, maka akan tumbuh 2 kepala lagi. Dan semua ini terhubung dengan Elizabeth Kin. Meskipun ia menolaknya, namun takdir itu akan selalu mengikutinya kemanapun Kin berada. Katarina Rostova adalah nama yang telah hilang dari sejarah. Masya Rostova tak pernah lebih dari hanya sekedar rumor. Perburuan dan publisitas berhasil merubah semuanya. Kin bertanya siapa yang peduli kalau dirinya adalah putri dari Katarina Rostova. Reddington menjawab karena Kin adalah putri dari seorang mata-mata legendaris
dan penjaga rahasia yang telah menghilang. Mendengar jawaban tersebut, Kin cukup terkejut karena ia mendengar dari mulut Reddington dan Sam sendiri bahwa Katarina telah tewas. Reddington menjelaskan bahwa rahasia yang dibawa oleh Katarina bisa membahayakan para pemain yang berada di peta tersebut. Mereka akan datang, mereka akan mencari Kin dan ia tak bisa lari dari semua ini. Di tempat penculikan Janet, saat itu ia tengah diinterogasi oleh seorang pria yang menginginkan informasi darinya. Dan hanya dari situlah ia akan mendapat penentuan apakah akan ada orang yang mati hari ini atau tidak. Kembali ke lokasi hitam. Saat itu Reddington KW melakukan sebuah penawaran kepada pihak FBI, yaitu ia akan memberitahu di mana letak pertemuan berlangsung asalkan ia diberi kesempatan untuk membuktikan kejujuran yang ia miliki dan ia ingin dipercayai oleh mereka semua. Pihak FBI terlebih dahulu berunding. Mereka memikirkan kemungkinan terburuk apabila mereka mempercayainya begitu saja. Terlebih ia mengaku sebagai Reddington, aset penting milik mereka. Tetapi karena tak memiliki jalan keluar lain, akhirnya mereka memutuskan untuk setuju dengan penawaran yang ia berikan. Dan di sisi Reddington, saat itu ia justru pergi ke sebuah pertemuan, tempat di mana orang-orang kaya dan kriminal bertemu. Lalu ia mengucapkan selamat datang kepada mereka semua di Pulau Shell. Loh, bagaimana bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Saat itu Reddington KW telah diberi kesempatan untuk membuktikan kebenarannya. Ia memberitahu jika setibanya di sana, ia akan diminta menyerahkan semua senjata dan barang pribadi. Ia juga akan diminta menyerahkan perangkat elektronik beserta kata kuncinya. Pakaian dan alat elektronik miliknya akan diperiksa sebelum ia melangkah menuju ke lantai 22. Dan beruntungnya FBI memiliki alat penyadap canggih terbaru milik mereka yang akan aktif 4 menit setelah dipasang. Sehingga ketika alat tersebut sedang berada dalam kondisi non-aktif, alat pendeteksi tak akan bisa melacaknya. Di pertemuan Pulau Shell, Reddington membuka pertemuan dengan menyiarkan berita pada awal pekan ini terkait pembunuhan 3 kontraktor miliknya yang telah diperintahkan oleh seseorang di ruangan ini untuk memberi pesan bahwa mereka percaya Reddington bekerja dengan FBI. Reddington menjelaskan jika perbuatan itu adalah perbuatan keji, pengecut, dan tindakan yang tak bisa dimaafkan. Ia berterus terang, pembunuhan tersebut tak berpengaruh baginya bila dibandingkan dengan kehilangan yang dialami oleh anak-anak dari 3 perempuan yang tewas saat kejadian itu berlangsung. Dan sekarang, ia ingin meluruskan sebuah informasi tentang dirinya yang diduga bekerja sama dengan seorang buronan FBI bernama Elizabeth Kin. Perlu ditegaskan, sebelum makan malam ini berakhir, ia akan memberitahu siapa dalang di balik semua ini dan siapa pengkhianat yang berada di antara mereka semua. Seorang teman Reddington bernama Marcus mengangkat suaranya. Ia mengatakan jika 2 tahun yang lalu terdapat 20 orang yang berada di meja ini. Dan kini mereka hanya menyisakan 12 orang saja. Tak hanya itu, Marcus juga memiliki bukti yang bisa menguatkan bahwa Reddington bekerja sama dengan agen FBI. Ia memperlihatkan cuplikan video dari Janet yang mengakui bahwa Reddington adalah aset terbaik milik FBI. Di luar tempat pertemuan, Reddington KW telah dipersilakan untuk masuk dan ia akan dikawal oleh Ressler dan juga Samarna Fabi. Sementara Aram dan Kin bertugas sebagai pengawas yang akan mendengar perbincangan di dalam pertemuan. Kembali ke Pulau Shell, saat itu Reddington tiba-tiba diancam oleh Marcus dengan pisau yang ia gunakan untuk memotong daging. Reddington hanya terdiam dan tak melawan sama sekali. Lalu tak lama kemudian, Reddington KW datang dan ia mempersembahkan kepada semua rekannya orang yang telah mengkhianati mereka. Reddington mencoba membela dirinya sendiri. Ia memberitahu kepada semua rekannya bahwa dirinya telah dijebak oleh Marcus yang mencoba untuk menggulingkan dirinya. Padahal faktanya Marcuslah orang yang telah menyewa pria tersebut untuk membunuh dirinya sendiri. Ia dengan sengaja menyerahkan diri kepada pihak FBI agar bisa diinterogasi. Perihal video terkait Janet, ia tahu bahwa Janet sedang dalam tekanan ketika dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Mendengar pernyataan itu, Aram langsung memberi informasi kepada Ressler yang segera pergi ke tempat di mana Janet diculik.
Reddington bisa memperlihatkan bukti perkataannya dengan menyuruh penjaga memeriksa pria tersebut di sebelah mantelnya. Dan saat penjaga memeriksa, ternyata memang benar. Reddington KW menggunakan penyadap yang membuat Aram tak bisa mendengarkan kembali percakapan mereka. Karena semua telah terungkap, Reddington kini tahu jika FBI sedang berjalan ke tempat ini gara-gara Reddington KW. Sebelum mereka semua pergi, ia ingin tahu pada siapa Reddington KW bekerja. Ia menjawab jika dirinya bekerja kepada Marcus, dan Marcus pun langsung ditusuk oleh Reddington hingga ia tewas. Kemudian Reddington juga menembak suruhan dari Marcus lalu menyuruh rekan-rekannya untuk mengikuti langkah dirinya yang akan kabur melalui lift. Padahal saat itu Samar tertipu dengan beberapa helikopter yang diduga akan membawa mereka semua pergi. Akhirnya para kriminal tersebut ada beberapa yang tertangkap. Sementara Reddington saat itu langsung menghampiri Janet yang berhasil diselamatkan untuk memberitahu jika pengetahuan informasi tentangnya sangatlah berbahaya bagi dirinya, Janet, dan juga keluarganya. Maka dari itu ia telah menyiapkan sebuah rumah di area dekat pantai untuk Janet agar ia bisa menikmati banyak waktu luang bersama anak dan suaminya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington dan Kin yang menyaksikan pemakaman Reddington KW yang ternyata memiliki nama asli Gregory Deffrey. Ia hidup dengan cara menipu para penipu, tetapi Reddington membunuhnya karena ia ingin mempercepat kematian Gregory yang tersiksa akibat kanker di perutnya. Lalu Kin tiba-tiba mendapat telepon dari agensi apartemennya yang memberitahu bahwa ia telah setuju dengan kesepakatan mereka berdua karena ia tahu kini Kin telah dibebaskan dari segala dakwaan. Lantas Kin dengan cepat mengisi kembali apartemen tersebut dengan barang-barang miliknya. Sementara Tom diminta untuk menghadap ke Reddington. Saat itu ia meminta kepada Tom agar tak menikahi Kin. Dahulu ia menikahinya tanpa meminta izin sama sekali terhadapnya. Dan kali ini Reddington berharap Tom takkan melakukan hal itu lagi. Di satu sisi saat Kin sedang memindahkan belanjaannya ke mobil, ia tiba-tiba dihajar oleh seorang pria yang kesal dan benci kepadanya hingga membuat Kin cukup mengalami memar. Ketika Kin sedang dirawat, dokter memberitahu jika Kin mengalami beberapa patah tulang. Namun yang beruntung adalah bayinya aman-aman saja. Ia hanya ingin Kin lebih berhati-hati. Mendengar kata bayi membuat Kin terkejut. Apakah ia benar pada akhirnya mengandung dan hamil? Dan episode 11 di season 3 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.